فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah selesai mengambil pada pembahasan sebelumnya hadis al-muttafiq wal muftariq. Dan apa definisinya? Apa hakikat dari hadis muttafiq wal muftariq? Nah, dia adalah perawi yang nama atau nasab atau kunyah sama dari sisi lafaz dan khat, penulisan, pengucapan dan penulisan. Akan tetapi yaftarik fit tawad, zatnya berbeda. Seperti Khalil Ibni Ahmad, ada 6 orang. 6 orang yang berbeda-beda, tapi namanya satu, Khalil Ibnu Ahmad. Dan dia memiliki beberapa keadaan. Di antaranya apabila para perawi yang sama namanya itu dari zaman yang berbeda, dari zaman yang berbeda, dan berbeda itu juga guru-gurunya, gurunya berbeda, maka labs, kerancuan pada bab ini kurang, khafif, ringan. Tapi apabila para perawi yang sama nama, pengucapan untuk penulisan itu dari satu zaman, dari satu generasi, ditambah lagi mungkin bersekutu dalam satu guru atau beberapa guru, namanya sama, gurunya juga sama, walaupun mungkin gurunya tidak sama namanya, tapi misalnya Muhammad bin Abdullah semuanya meriwayatkan dari Syu'bah misalnya. Banyak Muhammad bin Abdullah semuanya dari Syu'bah. Nah, ini maka akan timbul iltibas lebih besar. Atau muridnya juga sama, terkadang demikian. Maka ishtibah, kerancuan padanya lebih besar. Di antara contohnya seperti Ash'ath Ibni Sawar, dia dhaif. Tapi ada Ash'ath Al-Huddani Saduq. Demikian Ash'ath Ibn al-Harrani thiqatun faqih. Jadi 3 yang namanya Ash'ath. 1 Ibn Sawar, 1 Ibn al-Harrani, yang 1 Al-Huddani. 3 orang ini semuanya satu syekhnya atau sama gurunya, yaitu Hasan Al-Basri. Demikian juga Ibnu Sirin. Muridnya juga dari 3 orang ini, yang meriwayatkan darinya adalah Hafs Ibnu Ghiyath, demikian Syu'bah. Ditambah lagi Ash'ath Ibn Sawar, demikian Ash'ath Al-Huddani juga memiliki anak. Keduanya memiliki anak yang namanya juga sama, yaitu Abdullah, dan keduanya meriwayatkan dari keduanya. Abdullah bin Ash'ath meriwayatkan dari ayahnya masing-masing. Nah, maka iltibas dalam bab ini lebih besar, sehingga butuh untuk dipelajari dan diketahui. Di antara contoh yang disebutkan seperti Abdul Karim Ibni Malik Al-Jazari,
dia thiqah. Demikian Abdul Karim Ibni Abil Mukharik, yang kedua matruk. Nah, terutama apabila berbeda dari sisi kredibilitas. Nah, kedudukan riwayatnya thiqah, dhaif, maka ini perlu untuk dibedakan. Tapi kalau semuanya thiqah, semuanya makbul atau semuanya matruk, semuanya tidak diterima hadisnya, maka itu lebih mudah. Walaupun kita mungkin salah mengira, masih tidak mengubah keadaan hadisnya. Nah, tapi kalau berbeda, satu thiqah, satu dhaif. Nah, ini untuk menentukan apakah di sini diterima ataukah tidak. Jadi Abdul Karim Ibni Malik Al-Jazari thiqah. Demikian. Kemudian ada yang kedua Abdul Karim Ibni Abdul Mukharik matruk. Keduanya meriwayatkan dari Mujahid dan Tawus, sama gurunya. Wa Nafi Maula Ibnu Umar, demikian dari Nafi Maula Ibnu Umar. Dan muridnya juga ada yang sama seperti warawa anhuma Ibnu Jurayj wa Malik wa Israil wa Thawri wa Ibnu Uyainah. Nah, jadi yang meriwayatkan dari keduanya Ibnu Jurayj, Malik, Israil, Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah. Jadi intibas di sini besar. Nah, kemudian di sana ada thariqah, cara untuk membedakan yang mana fulan dan yang mana allan. Sama namanya tapi yang mana thiqah dan mana yang dhaif. Di antara cara untuk membedakannya yaitu diketahui dari ucapan tilmid, muridnya, atau perawi setelahnya lagi yang meriwayatkan dari muridnya. Terkadang ketika dia menyebutkan misalnya Abdul Karim, kemudian dia mengatakan wa huwa Ibni Malik Al-Jazari misalnya. Bayan dan penjelas dari muridnya atau yang meriwayatkan sanad tersebut. Dia mengatakan wa huwa fulan. Haddatsana Abdul Karim qala wa huwa fulan, dan dia adalah fulan. Nah, ini salah satu thariqah dan cara sehingga bisa diketahui bahwasanya dia adalah fulan. Yang kedua, an-nazar fi tarjamatit tilmid, melihat tarjamah muridnya. Melihat tarjamahnya. Kalau dia tidak meriwayatkan kecuali dari satu orang ini, maka perkaranya lebih mudah dan dapat diketahui dan dipastikan siapa yang dia meriwayatkan darinya. Nah, apabila muridnya itu tidak meriwayatkan dari keduanya, ketika dilihat dari tarjamahnya fulan ibnu fulan rawaan fulan Al-Jazari misalnya, Abdul Karim Al-Jazari, maka ketika itu bisa dipastikan bahwasanya yang dia sebutkan Abdul Karim di sini adalah Abdul Karim Al-Jazari. Nah, itu apabila dia tidak meriwayatkan dari keduanya. Demikian melihat pada tarjamah syekhnya, guru yang dia meriwayatkan orang yang tidak diketahui secara pasti siapa dari 3 orang atau 6 orang yang satu nama atau sama namanya. Itu dilihat dari syekh yang dia meriwayatkan darinya. Siapa yang meriwayatkan dan ketika dilihat terjemahnya disebutkan di situ. Seperti dalam Tahdhibul Kamal dan yang lebih muwassa', yang lebih luas, dia sebutkan siapa yang meriwayatkan darinya. Fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Dan siapa yang dia meriwayatkan darinya. Siapa gurunya, siapa muridnya, sebutkan. Demikian dilihat dari umurnya dan siapa yang sesama dengannya. Ini semua termasuk dari faktor-faktor yang seseorang bisa memastikan dan membedakan siapa yang dimaksud dari perawi yang disebutkan tersebut. Demikian al-bahath fi maulidihi wa wafatihi wa iqamatihi, membahas tentang kapan
lahirnya, demikian kapan meninggalnya, demikian di mana tempatnya. Terkadang ada namanya tapi berbeda dari sisi negerinya. Satu di Mekah, satu di Madinah. Ketika yang meriwayatkan berasal dari Mekah, maka kita tahu yang dimaksud adalah fulan. Nah. Dan di antara fawaid dalam pembahasan hadis al-muttafiq wal muftarid dan mengenalnya adalah al-amnu min al-labs. Selamat dari kerancuan. Sehingga jangan sampai dia mengira banyak yang muta'addid, yang banyak orang itu dia kira cuma satu. Di sini Abdul Karim, di situ Abdul Karim dikira sama, padahal 2 orang. Nah, jadi dia selamat dari al-labs. Terkadang dari 2 atau 3 orang yang namanya sama itu ada yang dhaif, ada yang thiqah, maka merupakan dan termasuk dari perkara yang penting adalah untuk bisa membedakan dan mengetahuinya. Berikut kita akan membahas hadis al-mu'talif wal mukhtalif. Qala al-Baiquni rahimahullah mu'talifun muttafiqun. Nah, mu'talifun muttafiqul khatti faqat wa didduhu mukhtalifun fakhshal ghalat. Nah, mu'talif adalah hadis mu'talif adalah yang sama khatnya saja, sama penulisannya saja. Tapi beda pengucapan dan orangnya, zawat. Dunal lafzi wa zawat. Kenapa? Kanula yaktubunan niqab. Jadi mereka dulu, orang-orang dulu itu tidak menulis dengan harokat, dengan titik. Jadi misalnya Al-Bazzar dengan Bazzaz, ketika mereka menulis sama bentuknya, karena tidak ada titik dan harokat. Alif kemudian huruf, tidak ditulis ba atau ta 2, kemudian bentuk ra padahal zaid, kemudian alif, kemudian bentuk ra. Bisa Bazzar, bisa Bazzaz. Nah, jadi sebabnya itu sehingga terjadi dan dibahas dalam hadis al-mu'tarif wal mukhtalif. Nah, adapun yang sebelumnya kerancuan lebih besar. Kenapa? Karena memang persis namanya, diucapkan sama, ditulis juga sama. Hanya saja orang yang beda. Tapi kalau ini tulisannya saja sama, tapi ketika diucapkan beda. Ketika diucapkan beda. Ats-Tsauri dengan At-Tawazi. Nah, beda pengucapan. Tapi ketika ditulis, orang dahulu menulisnya, maka sama. Sama penulisannya. Ats-Tsauri dan At-Tawazi. Sama itu. Salam dengan salam. Nah, dulu tidak ada tasdid, tidak ada harokat, tidak ada syakl, dan tidak ada titik-titik. Nah, sehingga yang tidak bisa membedakan, dia akan bingung siapa yang dimaksud di sini. Wadidduhu mukhtalifun. Selain dari itu, maka dia namanya mukhtalif, fahsyal ghalat. Maka hati-hati dari kekeliruan. Nah, jadi hati-hati dari kekurangan dalam bab ini. Kenapa? Karena tidak bisa dikiaskan. Bab ini tidak bisa dikiaskan, tapi dia bisa diikuti dengan hifz, dihafal, wal fahm, dan dipahami, serta mujalasatul ulama. Bermajelis dengan ulama dengan talaqi. Qala haddatsana fulan. Haddatsana, kalau diambil buku langsung dia baca sementara dia tidak paham, ini terutama tulisan orang dahulu sudah bingung dia siapa yang dimaksud di sini. Apalagi tidak ada titik, tidak ada syak. Nah, tapi kalau dia langsung talaqi,
Fulan, berarti fulan, gurunya fulan, muridnya fulan. Selesai. Nah. Fakhshal ghalat. Wadidduhu mukhtalifun, ini seakan-akan ada di sana jenis yang lain, tapi tidak demikian. Tapi ini satu jenis, yaitu haditsul mu'talib wal mukhtalif. Satu. Dan definisinya huwa an tattafiqa al-asma' awil alqab wa nahu dzalika khattan wa takhtalifu lafdhan wa nutqan wa zawata. Nah, dia adalah hadis yang sama nama atau laqab atau semisal itu secara tulisan, secara penulisan saja. Nah, bukan penulisan sekarang. Kalau sekarang mungkin sudah ada bisa bedakan, ada titik, ada tidak. Tapi terutama orang-orang dahulu, salaf dulu, mereka tidak menulis syakal dengan titik. Jadi sama bentuknya, tapi berbeda dari sisi nutqan, lafaz, pengucapan, bunyinya beda. Demikian zatnya beda. Nah, ini makna dari hadis al-mu'talib wal mukhtalif. Qala Syekhuna Yahya hafizahullah, al-muttafiq wal muftarik allafa fihi al-khatib kitaban hafilan yu'tabaru marji'an fi babihi. Nah, pada pembahasan hadis muttafiq wal muftarik, Imam Al-Khatib rahimahullah telah menulis suatu kitab yang luas dan mencakup, dan kitab itu merupakan marji', sebagai tempat rujukan dalam bab ini, dalam bab pembahasan muttafiq wal muftarik. Wal mu'talif wal mukhtalif alafa fihi jama'atun min ahli ilm. Adapun pembahasan hadis mu'talif wal mukhtalif telah menulis juga pada pembahasan ini sekelompok dari ulama, misal Ibnu Ma'qul fil Ikmal wa Takmilatil Ma'qulat li Ibnu Nuqtah. Nah, seperti Ibnu Ma'qul dalam Ikmal, demikian Takmilatul Ma'qulat li Ibnu Nuqtah. Nah, ini nama kitab. Wa min hadzal bab aidan tawdihul mushtabih. Demikian masuk dalam bab ini yang membahas hadis mu'talif wal mukhtalif, kitab yang berjudul Tawdih al-Mushtabih Ibnu Nasiruddin ad-Dimashqi. Nah, karya Imam Ibnu Nasiruddin ad-Dimashqi. Demikian Tafsiratul Mutanabbih. Nah, lil Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Nama kitab Tafsirah al-Mutanabbih karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Hadza babuhu at-tashih mithlu salam wa salam. Jadi babnya ini adalah at-tashih, pembenaran, jangan sampai salah penulisan. Demikian juga pengucapan, dan seperti salam wa salam. Jadi sama tulisannya. Sama tulisannya. Bagaimana cara bedakan? Yutasaffahu mislu ath-thawri wa tawwazi. Nah. Demikian mislul bazzar wal bazzaz. Nah, ini kalau tidak ada harokat dan titiknya. Mislu syurai wa suraij. Nah, coba bayangkan tidak ada titiknya, sama persis tulisannya. Sin seperti sin, roh, kemudian garis tanpa ya, terserah ya atau tak, kemudian j. Terkadang mereka nanti mengatakan muhmal, berarti tanpa titik. Kalau dia mengatakan muwahhada, berarti satu titik. Nah, musanna 2 titik, musallas 3 titik. Nah, demikian seterusnya. Baik. Maftuhul ain misalnya, berharakat fathah. Mereka menyifatinya dengan tulisan juga. Bukan dikasih garis, enggak.
Nah, jadi mereka tulis setelah itu kalau mereka mau dobot, mereka mengatakan mahmul. Kemudian kalau dia satu titik ba misalnya muwahhadah, yang berarti satu titik. Nah, kalau tak dia maksud musanna. Juga huruf ha. Kalau muhmalah berarti ha. Tidak ada tanpa titik. Kalau jim muwahhadah. Nah, dulu semua begitu. Nah, tahtiyah, mereka titik satu di bawah, berarti jim, atau ba at-tahtiyah di bawah. Tulisan bahasa Indonesia dulu itu kan ada yang beda bacaan. Baik. Kullu hadza min al-mu'tarif wal mukhtalif. Nah, jadi semua ini masuk dalam bab mu'tarif wal mukhtalif. Mu'talifun muttafiqul khatti faqat. Jadi mu'tarif yang sama tulisannya saja. Waridduhu mukhtalifun fakhshal ghalab. Nah, lawannya mukhtalif, maka khawatirlah dari kesalahan, kekeliruan. Wa min hadzal bab yahsulu tashhib. Dari bab ini terjadi tashhib, salah tulis. Wa rubbama aidan min hadzal bab yadhunnun anna hadzal adad alladziina rawaul hadits wahidan. Dan terkadang mereka mengira bahwasanya banyak orang yang meriwayatkan hadis ini cuma satu, karena dikira sama. Dikira sama, ternyata berbeda. Aw yadhunnun anna hadza huwa dhaif wa dzaka huwa thiqah. Atau dia kira ini yang dhaif, yang itu yang thiqah. Nah, baik itu mu'talif wal mukhtalif atau sebelumnya muttafiq wal mukhtalif. Nah, qad yakunu dhaifan wal akhar thiqah. Terkadang dua orang yang sama tulisannya atau sama pengucapannya dan tulisannya juga sama, yang satu dhaif, yang satu thiqah. Soalnya telah lewat Abdul Karim Ibn Malik Al-Jazari. Fama arifatuhu muhimmatun jiddan. Jadi mengetahui dan mengenal bab ini sangat penting. Lihada ufrida bitasnif. Karena itulah disendirikan dalam penulisan. Bahas khusus tentang bab ini karena penting. Nah, waqad dzakara minhu an-Nawawi fi Taqrib wa Taysir wa fi Muqaddimati Muslim jumlatan thayyibah. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dari bab ini dalam kitabnya Taqrib wa Taysir, demikian dalam Muqaddimah Sahih Syarah Sahih Muslim jumlatan thayyibah, atau cukup bagus. Thayyib. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.